Enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah mat, kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Seneng mana? Seneng majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya sudah mat, Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan nggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan Asyadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadiliyah. Cara madzhab Sadili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus wani beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor, jadi istighfar itu baik tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar itu setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asyadzili begini. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad. Nah, sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yughfar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam madzhab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah.
Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim orang masalah lah soalnya. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan Nah kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ra tau maca la ilaha illallah, nek gak kalimah itu. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi. Ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu.